Apa lagi? Silakan yang mau bertanya lagi. Aduh, di sini hujan teman-teman. Oke. Bagaimana hubungan saya dengan Michael? Michael. Menarik ya pertanyaan teman-teman, hari Minggu. Daripada galau, lihat tayangan saya aja. Bagaimana hubungan saya dengan Michael? Oke, hubungan dengan Michael di sini dia cenderungnya masih awal-awal, nggak apa-apa ya, karena dia fokusnya kayaknya mau di materi dulu kayak gitu. Yang penting kalian bisa saling menjaga komunikasinya dengan baik ya, karena dia cenderungnya banyak diemnya nih, dia hermit di situ ya. Oke, lanjut. Nilam dan Akbar. Akbal. Thank you Kak Tonang. Oke. Nilam dan Akbal gimana? Nilam dan Akbal. Wow. Nilam dan Akbal, kalian harus banyak bekerja sama ya, mewujudkan hubungan kalian tetap baik ya di sana ya, karena di sini pesannya seperti itu. Oke, semangat ya. Nilam dan Akbal udah, dengan Michael udah. Wah, ini spam ya. Nilam dan Akbal berjodoh nggak? Hubungannya tadi sih kalau mau berjodoh kuat sih di sini ya, harus semangat nih, banyak pesannya. Oke, semangat ya. Hubungan saya sama istri saya, waduh. 2 tongkat, harus fokus pada tujuan ya. Gimana mau hubungannya ini bisa terjaga dengan baik. Ada master saya, apa kabar? Aduh, harus pakai headset karena hujan di luar. Halo Senpai. Cek. Halo, suara jelas? Ya jelas. Bentar, aku pakai headset karena hujan di luar. Teman-teman, perkenalkan, ini guru tarot saya dengan master tarot. Terima kasih sudah hadir. Ini masih bisa nambah Ini lagi sih. cek sebentar ya. Bisa bertiga, iya. Kartunya sama. Pertanyaannya banyak nih, Senpai. Kita mau Cek baca. suara jelas ya. Jelas-jelas. Mau bacakan yang mana dulu ini? Bentar. Asik. Kok aku deg-degan Oke. ya. Senpai bisa lihat chatnya yang di sebelah? Chat yang di sebelah ini pertama kali nih live di TikTok. Bingung caranya masih. Ya, itu kan jadi ada beberapa pertanyaan. Kan mereka ketik Oke. ya. Jadi pertanyaannya apa gitu. Bagaimana hubungan saya Oke. dengan Restu gitu, kayak gitu. Nah, ini kita random aja sih Senpai, kita mau bacakan yang mana gitu. Oke, kita ambil Oke. salah satu berarti ya. Ya, banyak sih tentang hubungan, bagaimana hubunganku dengan dia kayak gitu. Bagaimana dengan cowok masa lalu saya ini kali ya? Dari Menarik ya. Nilam Sari ya. Iya. Cowok masa lalu kita lihat sama-sama ya. Mm-mm. Fokus ya, bayangkan si dia yang di masa lalu itu, tanyakan dalam hati bagaimana hubungan saya dengan dia, yaitu cowok dari masa lalu saya. Kita akan langsung cek baca sama-sama. Ini nggak pilih kartu kan ya? Enggak, biasanya langsung Oke. sih. Kartu pertama ada kartu 10 pedang ya. 10 pedang ceritanya Sun lagi ada di Gemini ya. Sun ini sebenarnya membawa sesuatu yang sifatnya baik, cerah, terbuka.
Ke Gemini, sayangnya saat kartu 10 pedang yang terbuka ini tentang sebuah rahasia-rahasia yang kurang baik. Jadi hubungan dengan cowok di masa lalu ini ada banyak hal yang dia rahasiakan, ada banyak rasa kecewa, rasa sakit yang dia tinggalin buat kamu. Dan ini nggak nyaman. Kalau kamu jalin hubungan lagi sama dia, ya kemungkinan terluka laginya besar. Kita Betul. lihat lebih jauh lagi ya. Ada kartu 5 cup. Nah, ini juga diperkuat ya saat Mars ada di Scorpio. 5 cup ini ceritanya tentang menoleh ke belakang dan di sana adanya kecewa. Kamu sebenarnya bukan nyangkut sama si dianya, tapi sama momen kalian bersama. Saat dulu awal kamu punya hubungan sama dia, dulu dia baik, dia sabar, dia perhatian, tapi di akhir ya dia nggak baik lagi, nggak sabar lagi, nggak perhatian lagi. Tapi feel kamu, perasaan kamu nyangkutnya itu di dia yang baik, dia yang sabar, dia yang perhatian, dan kamu nggak menyadari bahwa dia juga berubah. Kita lihat lebih jauh lagi ya. Oke, satu kartu terakhir yaitu kartu 4 tongkat ya. Saat Venus berada di Aries. Nah ini, kalau memang kamu mau jalin hubungan sama dia, jangan bawa cerita lama. Dalam artian jalan sama dia, tetapi dalam satu bentuk hubungan yang baru. Kalau kamu masih bawa cerita lama, ini pola yang lama terulang. Dan saran kalau memang mau jalin relasi, sebaiknya sih pilih orang baru. Karena yang ini kamu udah pernah terluka sama dia dan ada indikasi kamu terluka lagi. Kalau kita udah tahu mungkin di ujungnya akan terluka lagi, ya buat apa? Nah itu pertimbangin itu sih. Mungkin itu Oke ya. teman-teman, seru ya. Terima kasih, jangan lupa teman-teman kasih gift-nya buat Master Tarotku dan juga follow TikToknya juga ya teman-teman. Ini mulai Baru nambah buat. 150 yang join. Oke. Oke, gantian aja soalnya banyak banget ini senpai mana lagi ya. Nah ini eh apa nanti nikah 2 kali? Waduh. Bisa jadi kemungkinan besar akan ada pernikahan 2 kali nih ya senpai ya. Ada The Sun di situ. Wow. Ada cerita nikah 2 kali, apalagi kalau di pernikahannya akhirnya ya kamu berjarak ya. Ya, LDR itu karena ada dinding pemisah ya kalau The Sun di sini gitu. Gitu. Cerita di sana ada dinding pemisah, kalau dekat kalian mungkin panas berantem, kalau jauh kangen, Ya, tapi ya ada indikasi pisahnya besar. menarik sekali. Oke, lanjut pertanyaan yang lainnya. Nah ini Banyak ada nih. pertanyaan ini nih, pertanyaan legendaris. Apakah dia akan kembali? Wow. Oke, kita coba sama-sama ambil ya karena ini ya. Karena ini dapat kartu Oke. apa? Apakah dia akan kembali jadi dari Sweet Sweet Nayo ya? Wow, ada The Lover masih balik. Oke, tentang di sini ada kartu Knight of Pentacle. Nah ini juga tentang cerita dia nggak bisa kemana-mana ya. Knight of Pentacle ini Knight-nya nggak gerak, Knight-nya diem aja. Kemungkinan kembalinya tinggi, tapi dia pasif ya. Dalam artian kalau kamu nggak deketin dia, berharap dia datang gitu aja nggak bisa. Kamu harus coba deketin dia, harus buka komunikasi ya. Kemungkinan kembali ada. Dia nggak kemana-mana. Cuma dia nggak mungkin datang karena dia pasif di sini. Ya, pasif. Pastinya dia masih memiliki perasaannya sih gitu. Tapi dia nggak mau maju duluan. Oke, gitu. Lanjut. Terima kasih sawerannya Kak Hesti giftnya. Jangan lupa buat master juga ya. Terima kasih Thank you. hubungan. Banyak ini hubungan ini senpai bisnis juga ada. Mantan terakhir aku balik nggak? Oh mantannya banyak ini. Apakah mantan terakhirnya balik? Oke. Apakah mantan terakhirnya akan balik? Jadi untuk teman-teman yang punya mantan yang terakhir boleh dipikirin juga. Kita lihat apakah mantan yang terakhirnya akan kembali. Kita lihat satu kartu ya. Iya. Ada 3 tongkat ya. 3 tongkatnya cerita tentang udah berlalu ya. Dia udah ngelangkah, dia udah move on, dia udah punya jalannya ya. Ini yang ini dilepaskan sih kartu-kartu 3 tongkat ini ya. Kamu pun juga layak untuk dapat suatu hal yang membahagiakan buat kamu yang udah lalu ya udah dilepas. Ini Mm-mm. dia udah pergi sih, udah melangkah. Asik. Soalnya di kartuku malah ada The Empress, bisa aja dia Oke, balik lagi. itu masih ada kembali kalau yang itu. Masih ada Masih kembali terus tapi ya dia butuh pertimbangan juga sih. Mungkin ya seperti yang dari kartu senpai tadi ya gitu. kembali yang penting kalau saat udah kembali hubungannya harus maju, jangan sampai jalan di tempat. Kalau kembali jalan di tempat ya dia pergi. Tuh. Karena cerita Jupiter itu adalah suatu pertumbuhan perkembangan ketemu Sagittarius ya dia juga mau maju dalam hidupnya. Kalau dia balik sama kamu tapi nggak maju-maju buat apa? Dia rasanya kayak gitu. Nah, benar kan? Gitu. Kalau stuck ya percuma aja ya. Thank you
lagi next. Dikasih es teh senpai. Terima kasih. Thank you. Rumah tangga kebanyakan di sini. Ini scroll ini keulang terus ya Kak Rani ya? Mungkin kalau keulang dia spam, berarti dia ngetiknya 2 kali Oh, mungkin oke. itu. Ini berarti satu ini ya. Satu chat naik ke atas tapi Ya, ngulang nggak dia? Scroll lagi nggak? nggak ngulang dia. Dia Oke. kalau udah ke atas kita ya udah hilang gitu ke atas. Oke. Mm-mm. Jodoh keduaku. Apakah hakim? Sini nggak ada musiknya, nggak bisa senpai. Ini bisa dikasih musik sih. Asik nggak Masa ya? senpai? Bisa. Ya asik. Ini ada ciri-ciri jodoh nih senpai, banyak nih. Oke, ciri-ciri jodohku. Fokus ya, ciri-ciri jodohku. Mm-mm. Oke, ambil 2 kartu ya. Mm-mm. Kartu pertama ada Page of Swords ya. Page of Swords feminim, usia sama atau lebih muda. Ada indikasi feminim ini nggak pasti perempuan ya. Kalau kamu laki ya perempuan. Tapi kalau kamu perempuan bisa jadi dia seorang laki-laki tapi dia lembut ya. Feminim bukan berarti melambai, bukan. Tapi dia lembut dan perasa. Usianya lebih muda daripada kamu. Kemudian sisi yang lain ada kartu Ace of Swords ya. Ace ini tentang potensi ya. Dia orang yang punya pola pikir luar biasa, cerdas, pinter. Mm-mm. Kemudian usianya lebih muda, secara tinggi badan ya tidak bisa dibilang terlalu tinggi ya, rata-rata ya. Terus kemudian warna kulit ke arah warna kulitnya cerah. Nah ini dia ya. Gitu. Nyambung di sini dia juga sosok pekerja keras juga ya. Di sini ada 8 pentacle. Gitu, banyak semangatnya juga. Terus ini ada The Tower sama Mars di Aries. Jadi dia cenderungnya ya sedikit emosional juga ya karena dari Marsnya di sini. Kayak gitu senpai, mungkin ada tambahan buat koreksi. Punya itu sudah tepat kok. Aries kan Mars ya, Oke, punya kepemimpinan yang baik ya, cukup galak juga. galak. Cetok, siap-siap. Dan kartu Tower ini juga kadang punya indikasi ini ya. Bisa jadi dia sudah pernah punya hubungan serius atau sudah menikah tapi gagal rumah tangga yang dulu itu juga bisa kadang-kadang muncul indikasinya. Wah, bisa jadi. Wah, berarti ini dong. Bisa jadi nggak selalu cerita ini muncul tapi ada indikasi cerita ini ya. Yes. Oke, thank you. Gitu ya, Kak, ciri-ciri jodohnya. Semangat. Jadi kita random aja kali ya, Senpai. Jadi pertanyaan yang banyak sama kadang-kadang gitu. Mungkin rumah tangga Oke. aku, kita bisa pilih kartu juga. Kadang-kadang kalau pertanyaannya sama, kita bisa pilih kartu. Apa saya sama istri saya bisa balik lagi? Waduh. Oke, apakah akan bisa balikan lagi dengan istrinya? Mm-mm. Apakah bisa balikan lagi sama istrinya? Kita lihat ya. Mm-mm. Kartu pertama ada kartu Hermit ya. Ini tentang Merkuri di Virgo, pergerakan, kepergian sesaat, potensi kembali kalian besar selama ya memang kamu mau perbaiki hubungan ini ya. Kita lihat lebih jauh kartu kedua. Ada kartu King of Cup juga ya, secara hati, secara perasaan sebenarnya kalian memang masih menginginkan bersama dua-duanya. Satu kartu lagi Seven Cup. Tetapi jadi gini ya ceritanya, mau kembali ini bisa, hanya saja jangan banyak janji-janji kosong ya. Dalam artian kalau mau kembali ya berubahlah. Kalau mau kembali ya perbaiki diri. Kalau kembali hanya mengulang pola lama ya ini percuma. Karena saat 7 cup ini ya ini cerita tentang mungkin ada janji-janji yang dijanjikan tapi nggak pernah terwujud. Kondisi ini ada mungkin terjadi ya. Janji-janji palsu, teman-teman. Nah, Waduh. Mungkin sebelum sebelum kembali udah janji janjinya banyak. dulu, betul. Begitu Setelah balik udah gak ada. balik, bye. Oke, ini banyak yang nanya kapan hamil loh sampai aku saksi pusing. Oke, kita coba lihat ya. Kapan saya hamil? Kita pick a card aja ya. Ya, pick a card. Silakan Kita ini pick a card 3 kartu ya. pertanyaan-pertanyaannya, 3 kartu. Kapan saya hamil? Oke, fokus ke diri, tanyakan dalam hati, kapan saya hamil? Sekali lagi ya, kapan saya hamil? Kita lihat ya. Kita ambil 3 kartu ya. Oke, kelebihan ada 4 kartu, nggak apa-apa. Silahkan pilih kartu ya.
Dari Kak Rani dulu deh, pick a card. Oke, kartu pertama di sini Four of Swords. Wah, kemungkinan hamilnya bisa cepet nih ya. Sampai 4 bulan ke depan atau mungkin bulan depan juga bisa di sini ya. Enak, ini udah ada tulisannya bisa sekitar zodiaknya Libra ntar senpai. Zodiaknya Libra. Iya, nanti nanti bulan Oktober kayak gitu. Oke, untuk yang pilih kartu yang ini ya. Kalau tadi pick a card, pilih kartu ini, kapan saya hamil, kita lihat sama-sama. Kartu yang muncul Queen of Wands ya. Queen of Wands ini sebenarnya kondisi hamilnya bukan karena ada kekurangan di organ kita atau apapun, bukan. Tapi Queen of Wands ini karena sebuah kondisi di mana dalam rumah tangga itu ada tekanan yang sangat berat. Kalau kamu masih pelihara tekanan kamu, kondisi nggak nyaman kamu di rumah tangga, atau kamu paksa hamil tapi kamu nggak siap, nah ini yang jadi Iya, problem. Sebenarnya kemungkinan hamilnya antara satu tahun sampai 1 tahun 2 bulan lah. Itu nggak terlalu lama ya. Mulai dari ya kurang lebih 1 tahunan ini. Tetapi ada kondisi yang harus kamu perbaiki di rumah tangga kamu. Mungkin kamu takut hamil, takut suami kamu mungkin keluar, atau mungkin takutnya banyak, atau mungkin kamu cukup tertekan di rumah, itu yang menyebabkan kehamilan susah. Potensi hamilnya mulai dari 1 bulan sampai 1 tahun 2 bulan lah, kurang iya, lebihnya ya. gitu. Menarik ya teman-teman ya, semangat ya. Jadi memang kondisinya harus disesuaikan juga gitu. Jangan karena kita pengennya berhasil, tapi programnya juga tidak ada di sana ya, Nah, betul. gitu ya. Secara fisik maupun psikis gitu. Psikisnya. Oke, berikutnya yang kepilih kedua kartunya The Star. Wah, kayaknya masih lama. Masih lama teman-teman ya. Ini kartu mayor, ini bisa bertahun-tahun kalau begini ya Senpai ya. Mulai 1 sampai ya tahunnya panjang ya, bisa sampai 17. tahunan ke depan, tetapi sebenarnya punya indikasi kuat di tahun depan sekitar bulan Januari itu bagus. Wow. Oke. Kembali tapi harus yakin, kalau nggak yakin nggak bisa. Kalau diyakinin sama-sama Mm-mm. awal tahun depan ada potensi kehamilan ya. Asik. Semangat ya teman-teman ya. Yang Kita lihat kartu kartu kedua. kedua. Ini ada Moon di Libra ya, kartu 2 sword tentang keraguan lagi. Kalau yang tadi ini di awal karena tertekan, kalau yang ini karena ragu. Ragu untuk hamil. Ragu ini penyebabnya banyak. Bisa aja nggak yakin, bisa aja ngerasa nggak siap, bisa aja takut punya anak. Nah ini, keraguannya harus diberesin dulu. Kalau kamu bisa beresin keraguan kamu, ini nggak lama. Mulai 1 sampai 2 bulan ke depan itu potensi hamilnya besar ya. Mm-mm. Itu 2 sword. Gitu. Berikutnya kartu ketiga. Wah, ini Two of Cup nih. Jadi kalau kemungkinan hamilnya sebenarnya kesepakatan antara dengan pasangan ya, siapnya kapan gitu. Kalau nggak siap ya nggak bisa nggak bisa segera hamil ya. Terus mungkin sasarannya kemungkinan besarnya bisa hamil ya sekitar bulan Juni Juli ya tahun depan kayak gitu dari sini kartunya. Oke, kita lihat kartu ketiga. Ini ada kartu Page of Wands ya, mulai dari 1 bulan sampai 11 bulan ke depan. Iya. Kemudian kartu Page of Wands ini sebenarnya ya bersemangat lah. Ini potensi hamilnya besar kok. Selama kamu semangat, ini kondisi hamilnya akan cepet sih. Iya, amin. Satu Lanjut. kartu yang kelebihan tadi ya. Mm-mm. Kartu Knight of Wands ini juga potensinya cukup baik ya. 1 sampai 12 bulan ke depan selama bersemangat. Dua ini sih ada kemiripan, sama-sama kartu tongkat ya. Yang ini bener kamu niatnya aja, semangatnya. Jangan sampai kepingin hamil tetapi juga keniatan untuk itu nggak ada. Actionnya nggak ada. Nah ini butuh actionnya 2 kartu ini. Yes. Ini salah satu pertanyaan legend yang selalu ada Kapan kapan saya hamil? di sini. Sampai dikejar-kejar saya. Oke, ini kayaknya ada bintang tamu berikutnya. Nggak ada ya? Ah, pertanyaan yang menarik Senpai. Menikah 2 kali, kapan? Kapan saya menikah yang kedua? Iya, Kapan saya menikah yang kedua itu ya? iya. Kapan saya menikah yang kedua? Halo, Kak Agatha Tarot. Seru Senpai. Oke, kapan saya hamil?
kapan saya menikah yang kedua? Ada King of Cup, ada Ace of Cup ya. King of Cup ini sebenarnya ya sebuah kondisi di mana kita bisa kapan aja sih ambil kondisi untuk kita bisa nikah lagi. Tapi kembali lagi, kalau nikah yang kedua, terus nantinya nikah yang ketiga, nantinya nikah yang keempat, ini nggak ada habisnya. Karena King of Cup ini adalah mencoba mencari kebahagiaan dari orang di luar diri. Padahal kebahagiaan itu ditemukan di dalam diri kamu. Kalau kamu mencoba mencari bahagia hanya dengan menikah lagi, ini nggak akan pernah berhenti. Ini akan berulang terus. Ini kurang begitu bagus juga ya. Jadi King of Cup ini raja yang hatinya nggak pernah stabil. Akhirnya dia berusaha mencari cinta. Tapi saat udah dia ketemu cinta, dia bosan, dia cari lagi. Nah ini nggak ada habisnya. Aduh. Halo, Oke, Master, Kak Rani. Halo, halo Kak Gata. hai Kak Linda. Kak Linda nyawer, jangan lupa follow Kak Senpai Rani, juga ya. apa suaranya pelan, Kak? Aku pakai headset, sini hujan Kak Sri. Udah. Oke, Oh, Kak Rani suaranya pelan, kecil. kecil banget ya. Gak usah pakai headset. Kalau suara Senpai jelas. Lebih jelas begini kan? Ah iya, Tadi ini lebih jelas. ya. Oke. Ayo pertanyaan yang lainnya. Waduh cepet banget nih. Ini chatnya kayak eskalator ya, betul. Iya. Pagi Chatnya hari Minggu ramai. kaget tuh. Lihat IG biasanya chatnya nggak secepat ini. Iya. Jadinya kita random Senpai. Jadi yang mau dibacain aja. Bagaimana pernikahanku ke depannya? Nah ini menarik ya. Bagaimana pernikahanku ke depannya untuk teman-teman yang baru menikah ya. Bagaimana atau yang sudah menikah lama juga nggak apa-apa. Bagaimana pernikahanku ke depannya? Kita lihat ya. Oke. Saya ambil 2 kartu. Halo, Kartu Kak Mamatan. kartu pertama adalah kartu Wheel of Fortune ya. Ya, Wheel of Fortune ini sebenarnya kondisi yang baik ya, di mana Jupiter datang tuh bawa pertumbuhan, bawa growth untuk jangka panjang. Pernikahan kamu sebenarnya akan baik-baik saja dan ada banyak perkembangan yang baik. Ini untuk jangka panjang ya. Mm-mm. Nah, kemudian kartu kedua ada Jupiter lagi, bawa pertumbuhan lagi di kartu Six of Wands. Pernikahan kamu ke depannya baik, banyak keberuntungan dan didukung banyak orang. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang perlu dikhawatirin. Pernikahan kamu baik dan banyak orang yang mendukung untuk pernikahan kamu. Namun kembali ya Asik. namanya hidup ya, Wheel of Fortune ya ada naik ada turun nggak masalah. Tapi biarpun naik turun trennya akan naik terus dan makin baik. Dan kamu akan disukai banyak orang pernikahan ini. Jadi ya ini jalan aja nih udah oke ya. Asik. Kalau dari saya nemu kartunya The Dead loh. Berarti dalam Ada pernikahannya perubahan. ini mungkin ada hal yang perlu diperbaiki ya untuk menuju perubahannya lebih baik gitu. Kenapa? Di sini langsung ada King of Swords. Intinya harus optimis, berpikir positif, fokus pada tujuan ke depan gitu. Meninggalkan hal-hal di masa lalu yang sekiranya sudah tidak perlu dan itu sudah jadi masa lalu gitu. Intinya kayak gitu. Silakan Kak Agatha, mungkin ada tambahan bagaimana pernikahanku. Saya belum ini. Lagi Belum. cari-cari pertanyaan unik. Oke, lanjut. Senpai, mau yang mana? Ini cepet banget loh. Mm-mm. Ciri-ciri jodoh tadi udah. Netizennya bukan dari Indonesia doang. Ya, dari Malaysia juga, Yang Senpai. dari luar negeri juga banyak. Nah ini menarik. Kapan aku dapat kerja dan punya pacar Kak? Tentang pekerjaan ya oke kita ambil ya. Tentang Ya, pekerjaan dan punya pacar. Kita akan ambil 2 kartu ya, satu buat pekerjaan, satu buat punya pacar. Kapan aku dapat pekerjaan? Kita ambil 1 kartu. Sun di Scorpio ya, ini kartu 6 cup ya. Sebenarnya kartu 6 cup ini cerita untuk dapat pekerjaannya ini nggak bisa dalam artian nggak akan lama. Jadi dalam waktu dekat kamu bisa dapat pekerjaan, tapi ada suatu kondisi di mana 6 cup ini jalur koneksi. Kamu harus minta tolong orang yang bisa bantu kamu. Karena 6 cup ini bantuan dibantu oleh orang dekat kamu untuk kamu dapat pekerjaan saat kan berada di Scorpio. Kamu nggak bisa diam-diaman aja. Scorpio ini kan tentang banyak menyimpan ya di dalam diri. Kamu nggak bilang ke orang dekat kamu kalau kamu butuh kerja ya kamu nggak dibantu. Dengan kamu mau bilang, aku butuh pekerjaan ke orang-orang dekat, mereka akan bantu kamu dan dalam waktu dekat ada pekerjaan yang datang. Kurang lebih sekitar 1 sampai 6 bulan ke depan ya ada kondisi pekerjaan dapat ya. Ini ya, yang tadi pekerjaannya nih. usaha. Ya, Sekarang pacarnya nih. asik. Kapan aku dapat pacar? Nah ini kartu Hermit ya saat Virgo, oh mohon maaf saat dinaungin sama Virgo ya. Kartu Hermit ini saat ini disarankan sih fokusnya ke pekerjaan dulu, fokusnya bekerja dulu karena Virgo ini berkaitan sama bekerja dan Virgo ini sendiri ya, sendiri dulu, bekerja dulu. Nanti akan ada masanya nggak akan disangka-sangka kok mungkin dari pekerjaan ketemu teman yang akrab di sana dan kalian bisa jalan, nah, ini ada potensi bagus.
Tapi yang pasti sekarang disarankan fokusnya ke pekerjaan dulu karena bisa jadi jodohnya di tempat kerja nanti. Ya, Ini dia. itu ya teman-teman yang pertanyaannya jodoh. Jodoh dan pacaran pekerjaan jadi satu. Nah ini aku nambahan buat pekerjaannya ya Kak, ada Seven of Cup ya. Mungkin jangan terlalu eh eh, ekspektasinya terlalu tinggi ya untuk sebuah pekerjaan. Mungkin punya idealisme, cuman kalau dari kondisi saat ini jangan terlalu eh, di up terlalu tinggi gitu karena yang ada nanti bakalan sia-sia aja gitu, keinginannya nggak bisa tercapai, pekerjaan yang diinginkan malahan kayak gitu. Jangan sok jual mahal lah istilahnya. Oke, semangat ya. Hari ini luar biasa, udah senpai join. Wow, Kap. gantian. Giliran kemarin Biasanya kita di saya join YouTube, sekarang senpai di kita di sini. YouTube. Sebelah kan nggak sempat posting ini YouTube, jadi bikin video pendek dari TikTok tak lempar Ya, ke YouTube. ya di itu lumayan kok yang short video itu. Kak Iya. Sri. Oke, Kak Sri silakan mau pertanyaan yang mana? Pilih-pilih aja. Entah udah dibaca belum ya tadi ya? Belum. Kita Ini yang yang banyak iritel sama istri bisa balikan atau enggak? Udah belum? belum. Belum, Kak. Ini untuk Kak iritel. Saya Apa banyak sama istri bisa balikan? Oke, Kak iritel. Thank you, Kak Evi Fatma. Apa sama istri bisa balikan? Jangan lupa follow channel Master Wheel of Tarotku ya. Fortune teman-teman ya. ini kartu yang membawa keberuntungan ya. Jadi ini kalau peluang untuk balik ini ada ya Kak Eritel ya. Karena ini Jupiter bertemu Sagittarius. Di sini ada peluang bisa balikan. Ini untuk Kak Eritel. Semangat ya Kak ya. Semangat. Thank you. Lanjut. Lanjut. Itu mau matan ada? Kak mau matan. Pertanyaan Minta apa dia? pesan semesta. Ya, standby, pick a card aja, pesan semesta. Oke, pesan semesta. Kita pick a card ya. Ya. Fokus ke diri, pesan semesta untukku. Kita akan pick a card. Oke, sudah pas 3 kartu. Pesan semesta, silakan pilih satu kartu ya dari 3 kartu, yang manapun boleh, mau lebih dari satu pun boleh. Kita mulai dari yang paling kiri ya. Ya. Yang pilih kartu paling kiri, pesan semestanya adalah sini di tower ya. Dalam kehidupan kadangkala mungkin apa yang kita bangun itu runtuh atau hancur. Kadangkala mungkin hubungan-hubungan, pekerjaan-pekerjaan yang kita harapkan mungkin yang terjadi nggak sesuai keinginan kita. Tapi percayalah jika kita bisa melalui fase-fase ini, itu ada kehidupan yang lebih baik ke depannya nanti ya. Ini tower, jadi jangan pernah menyerah, semangat ya. Kemudian yang kedua ini tentang hangman ya, ini tentang pengorbanan. Jadi di sini pesan semesta untuk kamu, jika kamu melakukan pengorbanan untuk banyak orang, untuk orang yang kamu sayang, kamu bantu orang-orang terdekat kamu nggak perlu khawatir karena alam semesta akan memberikan balasan yang jauh lebih besar untuk kamu. Ini pilih kartu tengah, sedangkan yang pilih kartu yang paling kanan, ini kartu 4 pentacle ya. Nah, kartu 4 pentacle ini tentang zona nyaman ya. Jangan terlalu nyaman terus-terusan berada di zona nyaman. Kamu harus belajar melangkah dan maju untuk hidup kamu. Jangan puas dengan kondisi kamu saat ini karena masih banyak pencapaian lebih besar yang bisa kamu dapatkan kalau kamu mau action. Nah, ini dia. Oke, ini pesan semesta. Siap. Kita Itu lanjut teman-teman, lagi. dari biar ini lanjut. Kenapa aku dengan inisial L keingetan suka terus ya dan nggak fokus, namanya Elis. Tadi mulai jam berapa nih Kak Rani? Barusan jam berapa ya tadi? 12:30. Kenapa keingetan terus? Mungkin ini ada 2 cup ya, seolah dia pernah Udah menjanjikan janji. sesuatu pada kakak ya gitu, karena ada sebuah komitmen di sana terus, tapi dia waduh,
ada 10 sword. Mungkin dia ada merasa tersakiti di sana, Kak. Jadi kalau keinget ya ingetnya yang sakit-sakit aja kayak gitu. Mau gimana lagi kalau memang pernah mengalami masa-masa yang menyakitkan gitu. Intinya tetap harus bisa sabar aja ya. Lebih baiknya eh, biarlah yang berlalu ini jadi pelajaran berharga buat kedepannya lebih baik lagi, Kak. Gitu ya. Mungkin ingat hanya Ini sinyal aku kurang ya, bagus. Bentar ya, Kak ya. Aku coba off dulu, nanti aku masuk lagi ya. ganti. Oke, oke. Thank you. Jaringannya ini kurang. Bentar, Kak. Lanjut, Bentar Kak ya, Sri. Senpai. Ya, Oke. Kak Sri. Ntar gantian hostnya Kak Sri. Nah, ini ada dari Kak Evi Fatma ya. Apa masih ada harapan J kembali padaku? Kak Evi Baik. Fatma ya. Apakah masih ada harapan J akan kembali padaku? Kita coba lihat sama-sama ya. Apakah masih ada harapan J akan kembali padaku? Kartu pertamanya adalah kartu Ace of Wands ya. Ace of Wands ini potensi kembalinya besar ya. Kita lihat lebih jauh ya. Dia Mm-mm. masih punya keinginan, masih punya ya harapan. Kartu kedua, kartu desan ini juga oke. Kita lihat satu lagi ya. Mm-mm. Kartu terakhir adalah kartu 7 pedang. 7 pedang ini maju ke depan oleh ke belakang. Dia masih benar-benar terikat sama kamu. Kalau bisa dibilang apakah harapannya kembali, harapannya masih besar sekali ya. Kamu sama dia kembali. Keinginan kembalinya ada, alam semesta juga mendukung, kasih jalan. Dan yang terakhir ya memang ya sama-sama nggak bisa move on dua-duanya. Nah ini coba jalin komunikasi lagi, kemungkinan kembalinya ini besar ya. Yes. Oke. Berikutnya. Kak Hesti Fiska pertanyaannya apa? Nggak kelihatan. Oke. Bagaimana masa depan rumah tanggaku? Mungkin bisa pick a card itu ya, Senpai ya. Bagaimana? Masa depan rumah tangga, pick a card boleh. Mm-mm. Kayaknya banyak yang nanya itu deh. Bagaimana masa depan rumah tangga? Kita coba pick a card 3 kartu ya. Saking banyaknya, jadi kita samakan ya teman-teman pertanyaan yang sama. Yang tentang rumah tangga ya. Hmm, Tentang ke depan rumah tangga, masa depan rumah tanggaku ke depan, kita jadiin satu deh. iya. Silakan pilih 1, 2, 3. Kartu saya yang pertama Wheel of Fortune, Senpai. Teman-teman yang pilih Oke. kartu pertama. Gak usah khawatir ya teman-teman, masa depannya insya Allah akan ada keberuntungan ya, asalkan fokus pada tujuan kalian gitu. Tadinya awal berumah tangga cita-citanya seperti apa ya kan, tentunya mencapai kebahagiaan bersama. Lebih jaga Oke. hal itu dengan baik. Silakan Senpai. Yang untuk yang pilih kartu paling kiri ya, masa depan rumah tangganya seperti apa? Kartu yang muncul 5 pentacle ya. 5 pentacle ini ya, kalian yang penting satu fokusnya ya, secara materi kalian dijaga dalam artian ya, rumah tangga itu kan bukan hanya tentang cinta ya. Orang menikah bukan hanya tentang cinta, tapi juga ada materi di sana. Suatu saat kalian ada anak juga ada tanggung jawab. Nah, ini materinya harus sama-sama baik. 5 pentacle ini kondisi terbeban secara materi dikarenakan kalian sibuk untuk orang lain, bukan untuk rumah tangga kalian. Keluarga dibantu, teman dibantu, lingkungan dibantu, tapi untuk rumah tangga kalian sendiri kalian nggak prioritaskan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi kamu sama pasangan kamu ingat saling mengingatkan. Punya teman boleh, punya keluarga boleh, tapi kalian udah sedang membangun sebuah keluarga kecil kalian. Itu yang kalian fokuskan materinya ya. Ini yang pilih paling kiri. Oke. Yang kedua, kartunya 8 pedang ya. Gimana rumah tanggaku? Waduh, di sini kemungkinan ada hal yang sekiranya membelenggu hubungan kalian ya. Coba dibicarakan ya. Jadi kayak ada yang tertutupi di situ. Sebaiknya jangan ada hal-hal yang dipendam sendiri gitu. Yang penting dikomunikasikan ya teman-teman ya. Kayak gitu, Senpai. Nanti ada tambahan mungkin. Oke, itu oke udah. Kita Ya, masuk kartu berikutnya. kedua juga ya. Ya, Kartu keduanya adalah kartu 8 tongkat. Tadi sana 8 pedang, yang ini 8 tongkat ya.
Rumah tangga ke depan, Kenapa? kalau 8 tongkat itu sebenarnya baik-baik aja ya saat Merkuri berada di Sagittarius, ke depannya baik-baik saja. Hanya saja mungkin plan-plan jangka panjang itu nggak terjadi sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin pinginnya waktunya ada perubahan, dalam artian mungkin tahun depan aku pengennya A, nah itu mungkin lebih sedikit ya, tahun depan lebih setengah tahun, mungkin tahun lebih 2 tahun, tapi secara garis besar ini baik sih rumah tangga kalian. Hal-hal yang dijadwalkan mungkin ada kemunduran tetapi tidak mengalami perubahan. Ini Ya. oke untuk rumah tangga ya. Yang terakhir, Pak Senpai dimention ini. Oke, untuk berikutnya bagaimana rumah tanggaku, di sini ada The High Priest ya. Karena ada The Moon di situ ya, perlu keterbukaan ya, karena kecenderungannya dalam rumah tangga kalian kok ada hal yang disembunyikan gitu. Istilahnya kalau berumah tangga ya semuanya itu harus terbuka gitu ya. Nggak boleh ada hal-hal yang kiranya disembunyikan sendiri kayak gitu. Agar bisa terjalin dengan baik, perlu adanya sebuah keterbukaan dalam Jangan hubungan. ada rahasia gitu ya. Oh iya, bahaya. Jangan ada Oke. simpanan duit, simpanan Oke, yang kita lain bahaya. di Boleh sini muncul silakan. ada kartu Temperance ya. Kembali lagi ada Sagittarius, ada Jupiter. Jupiter bawa bawa pertumbuhan, perkembangan. Dia di Sagittarius untuk jangka panjang. Jangka panjang rumah tangga kalian baik selama satu sama lain itu juga tadi ya terbuka. Jangan ada yang ditutupi dan seimbang. Kadang-kala dalam satu rumah tangga ada salah satu pihak yang merasa ingin lebih dominan. Ini jangan. Rumah tangga itu Oke. ya saling saling mengisi. Semuanya punya punya kekurangan, punya kelebihan dan saling mengisi. Jangan salah satu ingin mendominasi yang lain. Kalau kalian bisa seimbang, ini ke depannya bagus. Tapi jika ada udah pihak-pihak yang merasa mau menang sendiri, nah ini jadi kurang baik Nah, nanti ya. ya. Susah juga ya berumah tangga teman-teman. Kadang-kadang ada yang pengen jadi otoriter, harus begini begitu, harus seimbang gitu ya. Namanya kan hidup bersama gitu ya. Oke, Oke. menarik sekali Senpai. Ini Kemudian Senpai ini, di-mention nih. Aku Hervi, nemu nggak Senpai? oke. Sama Aku Ridwan. Hervi sama Ridwan, apakah jadi nikah tahun ini dan berapa nominal uang yang akan diberikan? Kita coba lihat ya, Waduh, apakah jadi akan menikah tahun ini dan berapa nominal uang yang akan diberikan? Kita lihat ya. kan nanyain mahar. Aduh. Apakah akan menjadi menikah tahun ini? Kita lihat dulu ya. Duet ini potensi positif ya, Ya, secara dalam artian secara pernikahan ini kan punyanya aturan dunia ya. Duet ini di mana aturan-aturan dunia akan bisa bekerja dengan baik karena pernikahan itu bagian dari hal-hal yang dilakukan di dunia, bukan dunia perasaan tapi fisik ya, menikah. Nah, ini potensi pernikahan kalian besar ya untuk di tahun ini. Nominal uang yang akan diberikan, kita akan lihat di sini. Ada kartu dua pentakel. Kartu dua pentakel ini jujur nggak bisa dibilang besar ya. Kartu dua pentakel ini artinya cukup. Jadi di mana buat Chunengfi kata cukup tentang materi, kata cukup tentang uang, cukup ya, bukan berlebihan, cukup. Nah, nilai yang diberikan akan segitu saat Jupiter di Capricorn ini ya. Dia memberikan nilai yang cukup, tidak lebih, tidak kurang, tapi cukup ya. oke, gitu. Semangat ya teman-teman. Oh ya, ini kita mau sampai jam berapa Senpai? Mungkin 5 menit lagi kali ya, saya mundur 5 menit dulu. lagi ya. Betul, Iya, ya mau karena persiapan betul prepare nanti. saya juga belum makan. Oke, sudah mulai orkes soalnya. Terima kasih teman-teman ya sudah join ya. Jangan lupa follow Master Tarotku juga ya di channel TikToknya dan juga ada channel YouTube-nya juga. Menarik ini baca-bacaannya. Silakan teman-teman simak di sana. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya, Senpai ya, Oke, buat kita ambil teman-teman. satu pertanyaan lagi ya, yang unik. Coba kita lihat ya. Rumah tangga udah. Apakah dia punya orang ketiga? Nah, boleh tuh. Oke, Apakah kita dia coba ya. Punya orang lain selain aku. Fokus ya, apakah dia punya orang lain selain aku? Apakah dia punya orang lain selain aku? kartunya Page of Cups? Kartu 10 SWOT ya. 10 SWOT ini tentang saat berada di Gemini ya. Tentang terbukanya rahasia. Rahasia di mana salah satunya mungkin saja ini akan terbongkar. Berarti ini ada potensi dia punya orang lain ya. Oh, ya. 10 SWOT. Apa Tadi, juga di sini Page of Cups. Mungkin dia sedang oke, menjajakan dengan sosok yang lebih yang baru. muda.
Yang lebih muda lebih imut gitu. Karena apa? Dia merasa ada kejenuhan di sini ya dalam hubungan dengan kita di sini. Kayaknya ada sesuatu yang bikin trouble, terutama dari sisi komunikasi juga gitu loh. Gitu ya teman-teman. Jadi indikasinya memang ada orang ketiga, coba Ada ditanyakan. indikasi punya orang ketiga, betul. Oke, mungkin dari Oke, saya itu kita mungkin ada tambahan lagi. Jangan lupa teman-teman follow ya akun TikToknya Oke, terima Tarotku. kasih semua. Terima kasih Kak Terima kasih. Rani. Ya, sama-sama Senpai. Mohon maaf jika ada kekurangan dan Bye-bye. kesalahan belum bisa dibacakan. Sampai jumpa lain kesempatan. Bye. Dah. Thank you.